Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Pertama dan yang paling utama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kepercayaannya lah, atas kesempatannya lah, sehingga kita dapat berkumpul di rumah masing-masing di weekend di hari Sabtu ini yang mungkin masih cukup damai ya, guna mengikuti salah satu kegiatan dari Milo yang memang saat ini rutin kita lakukan setiap Sabtu sore gitu. Perkenalkan teman-teman, nama saya Rahmat Ridha Mustaqim, biasa dipanggil Rahmat. Saya akan jadi ya mungkin buat teman-teman yang yang udah 1-2 kali ikut kegiatan Milo, sering lihat saya buka kegiatan. Nah, saya dan teman-teman memang merintis kegiatan yang namanya Milo. Ya, background kita, goals kita adalah ingin membentuk suatu generasi milenial yang full of skill gitu, yang memiliki core skill segala macam. Karena sebagaimana yang kita ketahui berdasarkan data dari kementerian, setiap tahunnya itu Indonesia kekurangan sekitar 4-7 juta tenaga kerja berskill. Nah, harapannya dengan kita gaungkan kegiatan-kegiatan seperti ini, makin banyak orang yang punya skill, terutama di 3 pilar yang digerakkan sama Milo, yaitu hacker atau kemampuan teknikal, yang sering atau yang hobi ngoding-ngoding ikutin kegiatan-kegiatan Milo di konten hacker. Ada juga konten hipster. Kalau hipster artinya berhubungan dengan user, bicara UI design atau UX design, kita juga akan ikut sharing di sana. Dan yang hari ini kita akan lakukan adalah berbicara tentang skill hustler gitu, atau skill bagaimana menjual suatu produk, atau komunikasi dan lain-lain gitu. Nah, untuk kegiatan Milo kali ini kita sudah kedatangan suatu tamu ya, pemateri dan host yang cukup profesional di bidangnya, dan saya rasa memang cukup mumpuni untuk membawakan kegiatan Milo sore hari ini. Daripada saya memperkenalkan, nanti mending kita coba sapa sedikit hostnya ya pada malam hari ini. Kita coba sapa Mbak Aulia. Apa Halo, sudah ada di tengah-tengah kita? Ini juga sudah ada Jen juga di tengah-tengah kita. Kita tinggal tunggu hostnya nih. Suaranya masih belum menyapa kita. Ya, udah aman ya? Wih, Aul Udah. lagi di mana, Aul? Live dari mana? Sama ya Pak, tempatnya kita sebenarnya. Oh iya, ya karena memang kegiatannya hari Sabtu ya, kita mencoba agar bisa live dimanapun ya. Ini live dari Ranca Upas, Bandung. Tetap dengan protokol tentunya. Oke, Ul, kita akan diskusi tentang apa nih? Spoiler dulu mungkin sedikit. Kita akan sharing-sharing Kak Jen sih. Kak Jen akan sharing-sharing soal konten, gimana bikin konten gitu ya, bikin konten di social media, khususnya di Instagram. Terus nanti gimana sih bikin konten tuh kalau misalnya kita jualan, kontennya tuh nggak promosi mulu gitu, tapi yang edukatif kayak gitu-gitu. Nah, ntar dikasih rumus-rumusnya. Aku udah pernah sebelumnya ikut kelas kajian, jadi nagih lah pokoknya. Ntar teman-teman mungkin bisa banyak belajar ya. Nanti kita masuk aja ke materi. Nah, sebelum Jen juga mulai ini, dari kita pribadi, teman-teman Milo ucapkan terima kasih nih ke Jen, karena buat teman-teman yang tahu, kalau yang mantengin course sosial media itu nggak ada yang gratis sebenarnya. Dan Jen pun juga sering bikin kegiatan yang nggak gratis. Cuman karena kegiatan ini kita diskusi kemarin, ya kita bikin paket gratisnya lah buat teman-teman yang sudah hadir di hari ini. Ya harapannya memang, kalau memang merasa ini bermanfaat, silahkan kontak Jen untuk bikin kelas lebih profesionalnya lagi. Ya Jen ya? Boleh. Nah, ini untuk materi segala macam udah siap mungkin, Jen dan Aul? Udah. Okay, ya, aku mendampingi aja ya. Oke, agar tidak berlama-lama, saya akan berikan ke host. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mungkin ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, doa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
Oke, berdoa selesai. Mungkin cukup bagi saya. Setelahnya saya akan berikan waktu dan tempat untuk host kepada Aulia. Dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Rahmat. Nah, teman-teman semuanya kenalin aku Aulia Rizda, jurnalis ex-Kumparan. Sekarang masih rehat dulu ya, jadi aku juga selama rehat ini banyak belajar konten-konten. Selama sebulan ini aku udah ikut 2 kelas content creator. Itu dari Kak Jen, satu dari Kak Jen itu bikin kelas Content Creator Academy, satunya lagi dari Mana kelas itu juga tentang content creator juga, itu dari gurunya Kak Jen, itu Felixio Robi, gimana sih namanya? Alexandro. Nah itu Alexandro Ruby ya. Nah itu yang tadi disebutin bahwa kelas content creator ini tuh biasanya berbayar dan ini gratis. Nah makanya berharap teman-teman bisa menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terus juga selama kelas nanti boleh tanya hal-hal yang misalnya nggak berhubungan dengan si materi, tapi berhubungan dengan kebutuhan teman-teman. Kayak misalnya kalau teman-teman di bisnis nih, nanya gitu ya ke Kak Jen. Aku manggil Kak Jen karena ini ya, karena dia senior aku di kampus. Terus kita kenalin Kak Jen itu gimana background-nya. Cuman tadi ya bisa ditanya misalnya, berapa persen sih sebenarnya pengeluaran yang harus dikeluarkan kita setiap bulannya untuk biaya marketing, misalnya kayak gitu. Karena aku selama ini bocor terus atau kayak gimana nih, hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan atau teman-teman personal branding kebutuhannya kayak gimana, nanti tanya-tanya aja ya. Nah, aku kenalin dulu Kak Jen ini, nama lengkapnya adalah Jenitia Fitri Hidayat. Doi kuliah di Telkom. Nah, terus setelah di Telkom setelah lulus karirnya tuh lurus gitu, marketing terus ya, Kak. Iya. Dari bener sih. ID Cloud House udah jadi VP, jadi head-nya marketing, terus juga aku lihat di LinkedIn dari jadi business coach juga pernah, terus juga pernah jadi marketing manager di Hubo e-sport coaching platform. Itu kayak ini ya Kak, buat apa? Perasaan dulu kita pernah ketemu tuh Mobile Legend gitu ya, kalau nggak salah. Iya. Iya Industrinya kan? mobile game sih. Nah, yaitu menjadi marketing manager juga. Nah, terus di Wonder Bytes & Co. sebagai social media manager juga. Nah, terus sekarang di Putra Investasi School ya, Kak? Putra Investor School. Investor. Itu mirip-mirip sama Joska nggak, Kak? Atau gimana tuh, Kak? Kalau Joska kan sebenarnya lebih ke financial advisor ya. Nah, kalau Putra Investor School ini jatuhnya lebih spesifik karena fokusnya ke investasi, terus produk investasinya juga kita fokusnya lebih ke saham sih, gitu. Oke. Nah, itu teman-teman bisa cek. Mungkin yang di feed itu buatan Kakak atau gimana? Kontennya aku yang buat, cuma kalau desain ada tim desainnya sendiri. Nah, bisa dicek di Instagramnya kalau ingin lihat portfolionya Kak Jen. Nah, terus habis itu kita langsung aja. Teman-teman yang udah join, udah di-mute ya semuanya ya, biar lebih kondusif. Nah, terus juga ini aku akan kasih list beberapa materi yang akan dibahas selama 30 atau 40 menit ke depan, karena setelah itu akan ini aja ya, tanya jawab. Yang pertama, kita akan mengenali konten yang menarik lewat riset, ngerti 3 fundamental dalam pembuatan konten sosial media, paham aturan proporsi konten untuk bisnis, paham 3 pilar konten dan aplikasiannya, tahu cara memaksimalkan algoritma Instagram, memanfaatkan bio Instagram dengan maksimal, dan mengenal tools yang memudahkan pembuatan konten. Nah, mungkin kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi, teman-teman bisa kegambar lah gitu. Nah, mungkin langsung aja nih Kak Jen. Aku serahin, Kak Jen bisa langsung memaparkan materinya. Silahkan. Oke, aku langsung share screen aja ya berarti. Nah, oke, sebelumnya terima kasih buat tim Milo Project, terus juga Aul yang udah memfasilitasi sesi sharing session hari ini. Gitu. Kita langsung mulai aja masuk ke kontennya kali ya.
Gitu. Jadi mungkin buat teman-teman yang kemarin itu daftar terus juga kepikiran ikut dan sampai ada di hari ini, itu kurang lebih selama sejam ke depan aku bakal lebih banyak ngomongin soal konten gitu. Jadi fokusnya sendiri lebih ke Instagram, tapi kita di sini coba ngobrolin konten secara menyeluruh ya, gitu. Nah, pertama-tama kita akan ngomongin dulu soal fundamentalnya, gitu. Jadi gimana caranya bikin konten itu ngerti dari basicnya dulu, kayak gitu. Perkenalan tadi udah, jadi kita langsung mulai aja, gitu. Mungkin teman-teman ketika mau bikin bisnis, terus juga kepikiran untuk bikin konten, kebanyakan pasti bingung kali ya. Sebenarnya kalau mau bikin konten buat Instagram, entah itu untuk kebutuhan personal branding, atau bisnis, ataupun misal mau jadi konten kreator profesional, itu sebenarnya perlu banget mulai dari riset. Itu. Nah, mungkin kan teman-teman jadi penasaran juga ya, risetnya ini sebenarnya mesti dari mana sih gitu, atau kayak gimana bentuk risetnya. Sebenarnya risetnya ini tuh nggak perlu yang ribet-ribet banget gitu. Kita bisa mulai dari hal yang sesederhana dari ngelihat gap antara konten yang udah ada di pasaran sama sebenarnya konten yang orang butuhin tapi belum beredar gitu. Maksudnya gimana sih riset kayak gini tuh? Nah, kita langsung masuk ke contoh. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak ini siapa? Gitu. Jadi mungkin tahun lalu teman-teman pernah dengar kasusnya. Jadi ada YouTuber yang dia itu dilaporin sama Garuda karena dianggap mencemarkan nama baik. Nah, kalau teman-teman ingat kasus itu, ini dia orangnya. Jadi Rius Fernandes ini sebelum dia mulai akun YouTube sama Instagramnya dia sekarang, dia tuh waktu itu ngeliat kalau misalnya di Indonesia itu belum ada orang yang nge-review kabin pesawat first class itu secara serius. Gitu. Ada sih sebenarnya yang review, tapi ketika orang lain itu misal 50 video reviewnya itu ngomongin otomotif, cuma satu yang review soal kabin pesawat first class, sedangkan Rius itu maunya 50 videonya itu bahas first class gitu. Jadi sebenarnya dari situ Rius ini tuh udah tahu clear banget dan spesifik banget konten apa yang mau dia buat sama YouTube-nya gitu. Terus nah, ini salah satu video pertamanya Rius. Gitu, Rius itu sekarang punya sekitar 700.000 subscribers gitu. Dan video pertamanya itu udah tembus 11 juta views di 1,5 tahun yang lalu gitu. Jadi videonya itu dibuat 1,5 tahun yang lalu dan tembus 11 juta views. Nah, sebenarnya caranya gimana sih? Kita punya konten YouTube, terus kita jadi YouTuber, gimana caranya bikin konten yang ditonton sama banyak orang. Nah, ini tuh pastinya nggak sembarangan, gitu. Jadi mesti banget dipikirin judulnya, gitu. Isi videonya mesti apa. Nah, kalau Rius, itu dia bikin judulnya itu nembak pramugari cantik di pesawat. Nah, orang-orang yang hobinya dengerin drama, terus juga orang-orang yang gila sinetron, itu pasti penasaran. Gitu. Apalagi pacarnya ini pramugari SQ. Nah, tapi sebenarnya buat teman-teman yang mau mulai untuk bikin konten, itu teman-teman bisa memanfaatkan apa aja yang teman-teman punya. Gitu. Tapi Rius ini dengan konten plus class-nya, dia emang punya tujuan untuk mengaspirasi orang kalau suatu hari nanti mereka tuh bisa naik first class gitu. Jadi sebelum akhirnya bisa ngerasain naik first class, at least dia tahu dulu gitu. Gimana sih first class tuh kondisinya seperti apa, kayak gitu. Nah, Rio sendiri lewat konten YouTube-nya, terus channel YouTube-nya dia, dan Instagram-nya dia, pada akhirnya, ujung-ujungnya ini adalah bentuk personal branding untuk dia itu
apa ya istilahnya tuh kayak mempromosikan bisnisnya dia gitu. Jadi dia punya bisnis yang bergerak di bidang kuliner. Itu dia jualan kayak rice bowl gitu, namanya Shake Bowl, dan teman-teman nanti bisa dicek lah gitu Instagramnya, konten YouTube-nya gitu, apa bisnis yang dia jual kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi setelah riset, terus tentuin topik, konten apa yang mau teman-teman buat, itu teman-teman juga mesti aware sih dari awal kalau menjadi besar dalam artian kita punya subscribers banyak, kita punya followers ribuan, itu butuh waktu gitu. Jadi kalau ngelihat grafik ini, itu ketika 1 tahun pertama, itu pasti naiknya pelan banget. Jadi grafiknya tuh cenderung landai lah gitu. Baru setelah kita nge-hit misal 10.000 followers, 100.000 subscribers, itu naiknya bisa tiba-tiba naik banget gitu. Nah, sebenarnya ini tuh kejadian di banyak influencer. Salah satunya itu Will Goss atau William Gozali gitu. Jadi Will Goss ini dia punya channel YouTube namanya Will Goss Kitchen, dan Will Goss ini adalah seorang lulusan MasterChef gitu. Dia bikin channel YouTube isinya video masak-masak. Nah, dia itu dulu mulai YouTube channelnya dia itu bulan Maret 2018. Itu jadi butuh waktu 1 tahun, 1 bulan, dan 50 video ya, untuk dia bisa dapetin 100.000 subscribers pertamanya. Sampai akhirnya setelah dia hit angka 100.000 subscribers, itu ke angka 300.000, itu cuma butuh waktu 2 bulan. Gitu. Sampai akhirnya sekarang subscribernya dia hampir 1 juta. Gitu. Jadi emang ketika kita mau jadi content creator, itu perlu diingat banget bahwa ada proses yang harus mau dijalanin gitu. Dan sebenarnya ada juga lah gitu biaya yang pasti kita keluarin. Kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang kebingungan ngikutin tren di sosial media itu sendiri, atau penasaran apa namanya tren kayak tren sekarang tuh kayak gimana sih? Nah, sebenarnya kalau teman-teman ngikutin Instagram dari let's say tahun 2010 lah gitu. Aku lupa Instagram tuh launch 2010, 2011 sampai 2012 lah gitu, sekitaran tahun itu. Itu dulu orang yang post foto cakep. Maksudnya tuh foto pemandangan, foto makanan bagus, foto interior, itu bisa tiba-tiba followersnya banyak gitu. Tapi kalau sekarang, itu orang tuh udah mulai bosen cuma ngelihat foto cakep doang gitu. Terus trennya tuh apa sih? Nah, sekarang itu kalau bikin konten, mesti unik dan approachable gitu. Jadi, maksudnya unik itu, misal kita punya satu bisnis makanan, otomatis ketika kita post di Instagram, itu kita kan pasti posting foto makanan lah ya, sedikit atau banyak. Nah, gimana caranya si fotonya itu gak cuma foto makanan yang cakep doang, gitu. Jadi ada nilai lebihnya, gitu. Nah, si foto makanan cakep tadi itu plus apa, gitu. Misal, kita mau bikin keseruan lah gitu di Instagramnya sendiri. Itu juga harus spesifik keseruannya itu mau kayak gimana gitu. Dan sebenarnya justru ketika kita udah punya mulai followers, kita punya audience, itu jadi momen untuk kita tanya sebenarnya apa sih yang audience butuhin, konten mereka, konten seperti apa yang mereka suka gitu. Jadi si kontennya sendiri ketika nanti kita buat itu bakal lebih kelihatan organik kayak gitu. Nah, sebenarnya sendiri kalau ditanya konten yang bagus itu kayak gimana, itu sekarang masalahnya tuh bukan kontennya bagus atau jelek gitu, karena nggak ada konten bagus atau jelek, tapi yang ada itu kontennya relevan atau enggak gitu. Jadi sebenarnya nah, dengan gimana caranya kita bisa relevan itu, aku misal kasih contoh ya. Misal aku orang yang pengen ngebangun personal branding
soal hidup minimalis gitu. Hidup minimalis ini kan konteksnya bisa aja ngomongin soal rumah yang minimalis, terus misal gaya hidup yang minimalis gitu. Konteksnya akan luas banget gitu. Tapi gimana caranya kita bisa riding the wave dari tren yang ada? Itu misal gini, kalau teman-teman ngikutin Joska atau follow Joska, pasti mungkin tahulah seminggu terakhir ini itu ada masalah apa dengan Joska. Nah, gimana caranya kita riding the wave gitu? Kita bikin diri kita relevan dengan tren. Misal gini, oke kan Joska ngomongin soal keuangan. Kita bisa bahas Joska ngomongin soal keuangan, tapi dari sisi konsep bahwa gimana caranya nyambungin keuangan itu ke minimalism. Tujuannya apa? Supaya orang-orang yang punya interest tentang finance, itu jadi ngerasa relevan sama kita, gitu. Akhirnya ketika misal udah relevan sama kita, baru kita bisa bikin mereka connect ke konsep minimalismnya itu tadi. Gitu. Dan ini sebenarnya si cara untuk riding the wave ini tuh nggak cuma berlaku untuk personal branding, gitu. Berlaku untuk bisnis, gitu. Berlaku juga untuk teman-teman yang nantinya pengen jadi konten kreator secara profesional, kayak gitu. Jadi pokoknya kunci utamanya itu ada di relevansi, gitu. Nah, ini ada yang namanya content marketing funnel. Jadi kalau content marketing funnel sendiri, itu sebenarnya dibuat dari, bukan keresahan ya, gitu. Ketidakpahaman teman-teman tentang bagaimana membuat orang itu pada akhirnya follow satu account, terus misal beli satu produk lewat media sosial gitu. Kebanyakan orang tuh kalau mau jualan, itu di awal langsung ngepost foto produk, terus harga, terus belinya kemana gitu. Sedangkan kalau misalnya aku sendiri gitu sebagai marketer, sebagai content creator tuh bosen banget gitu ngelihat Instagram stories orang isinya belum apa-apa tuh langsung jualan gitu. Udah pasti sama aku di skip doang gitu. Nah, kenapa orang itu males? Karena pertama, kalau ngelihat si funnel atau tahapan ini, orang tuh belum apa-apa, itu udah disuruh convert gitu, atau udah disuruh closing di tahapan yang conversion ini. Padahal sebenarnya seharusnya kita sebagai brand, gitu, kita sebagai marketer, sebagai content creator, kita itu ngelewatin 3 tahapan ini dulu, gitu. Yang pertama namanya connection, yang kedua itu conversation, nah yang ketiga itu conversion, gitu. Gimana caranya orang itu bisa connect? Itu kontennya tadi harus relevan dulu, gitu. Misal tadi kita misal mau jualan makanan sehat, gitu, nggak akan langsung post foto produk si, misal kita jualan salad ya, baca gitu, nggak akan langsung nggak sakit. Nggak akan langsung post foto saladnya itu tadi, gitu. Tapi pertama kita bangun awareness-nya dulu, gitu. Orang kan ketika misal beli makanan sehat, otomatis mereka tuh concern, entah misal karena mereka pengen hidup lebih sehat, atau enggak karena alasan diet, gitu. Jadi kita bangun connection-nya dulu tuh di situ, gitu. Jadi orang tuh relevan dulu sama kontennya, terus orang itu pada akhirnya mau ngobrol di Instagram kita, dan akhirnya kemudian tercipta conversation, gitu. Kalau orang udah connect, terus nyambung, dan orang udah mau kontribusi alias ngobrol, jadi baru tinggal kita tunggu waktunya untuk bisa convert, gitu. Jadi jangan di awal tuh belum apa-apa, orang belum ngerasa connect tuh langsung jualan, gitu. Karena orang tuh suka beli pada akhirnya, tapi orang nggak suka dijualin, gitu. Gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman udah mulai paham lah gitu, bahwa kalau mau jualan itu jangan langsung dijejelin, ayo beli, ayo beli, ayo beli, gitu. Tapi pelan-pelan dibangun kebutuhannya dulu. Intinya kurang lebih kayak gitu. Gitu. Jadi lebih kebayangkan kalau misalnya kita mau
berjualan, berbisnis di sosial media itu nggak selalu ngomongin soal produk gitu, tapi sebenarnya gimana caranya kita juga ngasih value lewat konten-konten yang kita buat atas nama bisnis kita kayak gitu. Nah, aku punya pertanyaan buat teman-teman gitu kan, tadi aku ngomongin bahwa kontennya itu nggak melulu soal jualan, tapi apa value yang bisa kita kasih ke followers kita, ke audiens kita gitu. Nah, terus kalau misalnya kita ngomongin konteksnya itu Instagram, menurut teman-teman nih, boleh nanti jawabannya diketik di kolom chat gitu. Kira-kira berapa sih persentase ideal antara konten jualan dan non-jualan gitu? Apakah 50-50 atau sebaiknya itu 60% jualan, 40%-nya nggak jualan? Gitu. Coba dijawab aja kira-kira. Atau mau misal ngasih, tapi yang udah tahu jawabannya jangan Elia nih, nggak usah ikut jawab ya, El. Mana kita lihat chatnya. Oke, ada yang jawab 50-50. Ntar. Aku baru tahu. Oke. Ada yang jawab 50-50, ada yang 60-40. Ayo, nggak usah serius-serius banget. Ini aja, Pak. Asal aja jawabnya. Ini ada berapa orang sih di sini? Aku penasaran. Mana. Aku tunggu 30 detik lagi. 7525, oke. Oh, ini sih. 80-20, oke. Oke, jawabannya adalah, ntar aku minimize dulu. Nah, ini dia jawabannya gitu. Jadi, seharusnya persentasenya bahkan 70% yang nggak jualan, itu 30%-nya baru jualan. Gitu. Nah, nanti buat teman-teman yang pasti istilahnya penasaran, terus kalau misalnya 70% yang nggak jualan, itu kita ngomongin apa aja. Nah, nanti pokoknya di akhir-akhir tanya jawab boleh. Aku juga bakal kasih referensi beberapa brand yang 70%-nya itu nggak jualan, 30%-nya baru berjualan, tapi sebenarnya bisnis mereka tuh jalan banget gitu. Jadi nggak usah khawatir ketika kita nggak jualan tuh bukan berarti bisnisnya nggak oke secara omset gitu. Tapi sebenarnya justru ini adalah cara yang lebih smooth lah gitu buat orang tuh mau beli produknya kita gitu. Makanya lewat persentase ini kita juga jadi tahu kalau misal kita punya 100 konten di Instagram, itu nggak bisa 100-100-nya itu jualan gitu. Jadi 70% yang nggak jualan, baru cuma 30%-nya itu yang jualan. Nah, karena kalau misalnya 100%-nya itu jualan, orang tuh udah nggak ngerasa connect gitu. Ketika orang udah nggak ngerasa connect, gimana orang itu mau ngobrol dan pada akhirnya orang mau convert gitu. Jadi kalau dulu mungkin 4-5 tahun lalu lah gitu, orang itu ngelihat Instagram terus ada kafe yang booming, itu orang mau follow gitu, meskipun sebenarnya nggak ada real connection gitu. Tapi kalau misalnya sekarang trennya adalah, mungkin teman-teman juga beberapa ada yang melakukan ini justru kali ya. Jadi kalau aku pribadi, terus beberapa teman-teman konten kreator, semenjak adanya fitur save di Instagram, terus kita ngeliat misal kafe baru atau makanan baru yang lagi booming, daripada kita follow account-nya, karena sebenarnya nggak butuh-butuh amat juga follow account-nya, kita lebih baik bikin album di Instagram, isinya kumpulan save misal kafe yang mau aku datengin gitu, atau enggak makanan yang pengen aku beli, atau bahkan misal sekarang kan lagi musim masker lucu-lucu gitu, masker mana aja yang pengen aku beli gitu. Jadi orang tuh udah nggak mesti follow gitu, save aja cukup gitu, karena sebenarnya itu jauh lebih memudahkan juga sih kayak gitu.
Nah, jadi sebenarnya sekarang itu di sosial media, kalau kalian ngelihat sosial media, ngelihat algoritmanya juga, itu sekarang di sosial media siapa yang paling sering ngobrol, yang paling connect sama kamu, itu justru yang paling gampang untuk kamu convert gitu. Jadi ini ada satu account namanya Authentics ID gitu. Kalau teman-teman lihat di Instagramnya langsung, dia tuh sebenarnya jualan merchandise, terus baju, terus sepatu yang berhubungan sama basket gitu. Tapi kalau teman-teman lihat account Instagramnya apa, mungkin hampir 80% itu bukan foto produknya mereka gitu. Jadi mereka jarang banget jualan, tapi justru lebih ke kayak komunitas ngomongin soal dunia basket itu sendiri gitu. Mulai dari ngomongin pemainnya, ngomongin liganya gitu, bahkan ngomongin istilahnya rumor-rumor yang terjadi di NBA gitu. Dan kalian bisa hitung sendiri engagement si account ini tuh kayak gimana gitu, dan berapa banyak orang tuh yang mau ngobrol di accountnya mereka gitu. Jadi sebenarnya ini tuh zaman dimana nggak cuma relevan doang gitu, tapi kita keeping engage sama orang gitu. Jadi sebenarnya udah bukan lagi lomba-lombaan followersnya siapa yang paling banyak, tapi siapa yang paling diingat kayak gitu. Nah, terus kita masuk ke pilar konten gitu. Jadi kalau teman-teman itu ngeliat segala konten yang ada di sosial media, entah itu Instagram, entah itu YouTube maupun TikTok, itu kebagi ke 3 kategori istilahnya gitu. Jadi ada practical, ada social, ada emosional. Nah, practical tuh gini, gimana caranya tuh orang dapetin ilmu dari konten ini gitu. Jadi ketika satu konten itu masuk ke kategori practical, itu sifatnya tuh kayak how to atau value apa yang bisa kita kasih tuh ke orang gitu. Jadi ini tuh ada satu account YouTube, terus aku lupa, aku kemarin udah screenshot di sini, intinya si account YouTube ini itu followersnya cuma 100 ribuan gitu. Tapi gimana caranya si account YouTube-nya ini tuh dilihat sama banyak orang gitu. Karena si kontennya itu jelas banget gitu. Kayak cara cangkok susu durian agar pohon duriannya cepat berbuah gitu. Jadi ya emang orang yang nyari konten ini itu orang yang butuh manfaatnya gitu. Jadi emang spesifik banget gitu. How to, manfaat apa yang bisa kita kasih ke si audiens gitu. Nah, kalau emosional itu sebenarnya terbagi dua dua kubu gitu. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Nah, positif ini tuh kayak rasa terpesona, rasa lucu gitu. Terus juga orang ketawa, orang jadi jatuh cinta gitu. Kalau negatif itu mungkin konten-konten yang misal bikin orang tuh jadi kesel banget, atau misal orang jadi takut gitu. Jadi kalau misalnya kemarin kan aku bahas Joska di sini karena sebenarnya si Instagram mereka tuh cukup menarik buat dianalisis lah ya gitu. Banyak orang itu nggak suka sama Joska karena dianggap fear mongering gitu. Dia dianggap menakut-nakuti orang dengan budget lahiran, dengan biaya nikah, biaya beli rumah, dan segala macam. Nah, kalau aku dari sudut pandang sebagai seorang content creator, itu sebenarnya sah-sah aja gitu. Karena ya kontennya Joska itu menyentuh sisi emosional orang gitu. Meskipun pada akhirnya kesannya yang didapat sama audiens itu tuh negatif gitu. Jadi ya kalau aku ngelihatnya bahwa ya itu tuh sebuah cara marketing aja gitu. Dan mungkin Joska merasa bahwa
dengan cara marketing seperti itu yang paling works buat dapetin audiens, buat dapetin klien, kayak gitu. Nah terus, kalau misalnya sosial, itu gimana ketika orang ngelihat konten kita, itu orang pengen share, terus juga orang pengen komen, atau orang pengen follow tuh supaya kelihatan keren gitu. Jadi ada namanya mata uang sosial gitu. Pernah nggak sih kita kayak pengen nge-share sesuatu tuh supaya dianggap lebih pintar sama orang, dianggap lebih keren sama orang, dianggap lebih up to date sama orang. Nah, ini tuh salah satu konten-konten yang termasuk ke dalam ranah sosial itu tadi. Gitu. Nah, kalau untuk ngomongin algoritma Instagram itu sendiri, itu mungkin teman-teman ada yang nanya sebenarnya posting di Instagram itu bagusnya jam berapa sih, Jen? Gitu. Nah, kalau sekarang tuh Instagram sendiri kan kalau post sesuatu, kenapa ada gambar di sini? Oh, enggak. Kalau Instagram post sesuatu di feed kita, itu kan kita jadi ngeh juga bahwa waktunya itu nggak selalu berurut berdasarkan kapan si account ini ngepost. Itu kenapa? Karena algoritma Instagram tuh secepat itu berubah gitu. Dan yang aku tulis di ujung kanan, itu maksudnya 90/10 tuh gimana? Jadi, Instagram itu sebenarnya mereka nggak punya kemampuan konten mana yang bagus secara desain, atau secara gambar, atau secara visual lah, kayak gitu. Tapi mereka tuh punya mesin di belakangnya yang bekerja itu untuk menemukan konten-konten yang layak dinikmati banyak orang gitu. Tapi sebenarnya Instagram itu nggak bisa tahu konten ini tuh secara visual bagus atau enggak, konten ini tuh positif atau enggak, konten ini tuh menghujat kebencian atau enggak gitu. Karena mereka itu hanya bisa melihat dari likes, komen, share, sama save itu tadi gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya jam berapa itu waktu yang tepat untuk posting, itu teman-teman bisa lihat di insight juga sebenarnya rata-rata audiens teman-teman atau audiens followersnya teman-teman itu aktifnya di jam berapa gitu. Tapi sebenarnya itu bukan segalanya gitu. Jadi kalau kita ngepost sesuatu di Instagram, si Instagram itu akan ngasih lihat dulu ke 10% orang yang paling engage, dalam artian sering komen-komenan sama kita di 3 hari terakhir, seminggu terakhir, atau misal sering kita lihat kontennya. Dia akan nge-share dulu ke 10% followersnya kita, baru ketika konten ini bagus, dia akan nge-share ke 90% sisanya, dan baru ketika konten ini tuh views-nya naik terus, bahkan si konten ini bisa masuk ke kolom explore, ke halaman explore gitu. Jadi emang pada akhirnya kualitas konten itu akan menunjukkan apa ya, kualitas engagement-nya itu sendiri gitu kurang lebih. Nah, aku punya pertanyaan lagi sekarang. Jadi kita tadi udah ngomongin soal konten banyak banget gitu. Kalau sekarang kita spesifik ngomongin Instagram secara keseluruhan, menurut teman-teman nih, sebenarnya mana yang paling utama gitu, konten feed-nya itu sendiri. Jadi konten feed di sini tuh dalam artian mungkin dari sisi visualnya gitu, kerapihan tata letaknya gitu, atau justru yang paling utama itu bio-nya gitu. Coba jawab di kolom komentar kira-kira menurut kalian yang mana? Ada yang jawab bio, ada yang jawab feed. Oke. Keduanya jangan jawab keduanya dong.
Jawabannya salah satu kok. Coba bio paling banyak, please move away. Jawabannya 50-50 ya di sini. Nah, oke, berarti bio yang paling banyak. Nah, oke, kita langsung masuk ke jawabannya. Ntar kita Nah, tar ya, ini kenapa sih dia minta di close? Ini tuh kelihatan kenapa ya? Move this window away. Gak apa-apa lah ya, ada tulisan ngeganggu sedikit di atas. Aku bingung ini apaan ya. Udah gak apa-apa. Nah, jadi sebenarnya kalau ngomongin antara mana yang perlu diutamain pertama, itu aku akan jawab bio. Kenapa? Bio ini itu ibarat, kalau kita ngomongin buku ya, ibarat sampul buku atau cover bukunya gitu. Ketika misal kita jalan-jalan ke Gramedia gitu, kita mau cari buku tapi sebenarnya kita nggak tahu juga mau beli buku apa gitu, cuma pengen butuh buat baca buku tapi nggak tahu mau baca buku apa. Itu kan meskipun ada pepatah yang bilang don't judge a book by its cover, pada akhirnya kita akan lebih tertarik untuk ngelihat satu buku itu berdasarkan covernya gitu. Baru akhirnya kita mulai nih ngelihat, oh isinya tentang apa gitu. Sama halnya dengan Instagram gitu. Ada banyak banget jutaan account Instagram gitu. Dan cara untuk kita itu bisa membuat orang yang mengunjungi halaman kita itu mau follow, itu dari si bio-nya dulu gitu. Kenapa bio? Karena ya bio tuh kelihatan paling atas gitu, dan biasanya orang tuh ngelihat dulu ini namanya siapa, dia ngapain, dia jual apa gitu, produknya kayak apa. Nah itu tuh kelihatan dari si bio-nya. Nah si bio ini untuk bisa kita bikin bio yang menarik, bio yang bagus, itu perlu apa ya istilahnya tuh, perlu mengandung 3 hal. Jadi ada what, terus ada why, sama ada who-nya. Gitu. What-nya itu menjelaskan sebenarnya apa sih, kalau misalnya ini aku ngomongin konteksnya itu sebuah brand ya. Jadi what ini mewakilkan sebenarnya apa sih yang kita jual, spesifik produk atau jasanya itu apa. Gitu. Nah, terus why-nya itu menjelaskan kenapa sih kamu jualan produk tersebut gitu, alias kayak the reason why kita jualan sesuatu, dan the reason why-nya ini bikin sebuah produk itu bakal lebih diingat sama orang gitu dibanding produknya gitu. Nah pada akhirnya selain what, terus ada why tadi, who-nya itu menjelaskan siapa kita, customer kita, atau enggak siapa yang pengen kita incer gitu. Nah kalau kita udah tahu apa, kenapa, dan siapanya itu tadi, kita bisa bikin yang namanya 10 second speech gitu. Jadi satu kalimat yang kita pakai untuk mendeskripsikan brand kita di profile Instagram gitu. Nah jadi aku kasih contoh. Di sini ada Gary V. Dia itu seorang investor, terus business owner, dan juga aku ngelihatnya sebagai seorang motivator lah gitu. Jadi dia pakai si Instagramnya dia ini untuk personal branding gitu. Nah teman-teman kan ngelihat ya di sini tuh ini profile bio Instagramnya dia gitu. Dia dengan 8,2 juta pengikut, kenapa sih mesti nyantumin bahwa di situ tuh pertamanya banget dia bilang bahwa dia investornya Facebook, dia investornya Snapchat,
Venmo dan Twitter. Karena di sini tuh sebenarnya dia pengen bikin orang lain tuh relevan gitu. Karena gini, kalau misalnya dia langsung ngomongin bahwa dia adalah CEO of VaynerMedia, dia adalah CEO of Vayner Esports, itu belum tentu orang tuh tahu VaynerMedia itu apa gitu. Dan kadang ya orang tuh bisa aja skeptis dengan bilang, ini paling company yang kayak isinya cuma 5 orang doang gitu. Terus kenapa gue harus follow gitu. Sedangkan ketika orang itu tahu bahwa Facebook, Snapchat, dan Twitter, orang tahu itu company-nya sebesar apa, terus orang tuh jadi ngerasa relevan gitu. Dan kayaknya ini orang pintar dan mesti gue follow deh. Gitu. Jadi orang sekelas Gary V aja tuh maksudnya dia kan dengan 8,2 juta pengikut otomatis udah banyak banget orang yang kenal sama dia lah gitu. Tapi ketika dia udah jadi salah satu orang terkenal aja, dia tetap pengen bikin orang yang belum kenal dia itu tetap relevan gitu sama dia gitu. Terus ya pada akhirnya bikin orang tuh kenal dulu, terus dia pengen orang juga connect dengan cara dia ngasih link tentang dirinya di website-nya juga gitu. Jadi ya orang tuh ketika mulai penasaran sama dia tuh lebih tahu dia ini tuh siapa dan ngapain lah istilahnya kayak gitu. Ini contoh untuk yang personal branding ya. Terus kalau untuk contoh yang bentuknya bisnis, ini ada namanya Gift Cafe. Dia itu salah satu cafe di Bali yang konsepnya itu dia plant-based cafe gitu. Nah, jadi di bio-nya itu jelas banget what-nya apa, yaitu sebenarnya dia cafe tapi dengan konsep plant-based. Terus why-nya itu dia bilang bahwa dia bikin cafe yang mana 100% profitnya itu dikasih ke tempat dan orang-orang yang membutuhkan gitu. Dan who-nya itu siapa? Dia di sini itu pengen ngejar orang-orang yang pertama itu suka makanan plant-based atau orang-orang yang interest sama makanan-makanan plant-based, orang yang mungkin nyari-nyari cafe dengan konsep sociopreneur, terus juga orang yang tahu si Kind Community. Jadi Kind Community ini tuh ada satu cafe juga di Bali dan lebih besar dan lebih terkenal gitu. Jadi ketika dia itu nyentuhin bahwa dia adalah sister cafe-nya si Kind Community ini, orang tuh jadi percaya bahwa dia anak perusahaan atau cafe buatannya Kind Community ya gitu. Dan gue tahu Kind Community dan gue percaya bahwa berarti ini pasti cafe bagus juga gitu. Nah, terus kalau misalnya kemarin tuh aku dapat pertanyaan gitu, sebenarnya Jen cara bikin caption yang bagus, konten storytelling itu tuh gimana sih caranya gitu. Nah sebenarnya tuh kalau teman-teman kehabisan ide mau bikin konten seperti apa, itu bisa datang dari 5 topik ini. Pertama ngomongin product education gitu. Product education-nya itu kan tadi kita sempat ngomongin why ya. Nah kita bisa juga cerita gitu, bahan baku yang kita pakai itu apa aja, kelebihannya apa gitu, harganya berapa gitu. Terus kalau misalnya mau engage with audience, itu kita bisa bikin konten yang sebenarnya ngajak orang ngobrol gitu. Jadi bikin orang tuh mau komen gitu, atau ngarahin orang itu untuk ngelakuin sesuatu. Misal ya bikin template Instastory atau segala macam gitu. Sebenarnya kita juga bisa bikin konten ngomongin soal gimana sih cara dapetin produk kita gitu. Misal kita nggak punya restoran, tapi kita adanya di GoFood, itu kan kita bisa juga cerita gitu. GoFood-nya buka jam berapa aja gitu, atau promonya itu ada pas jam berapa gitu, apakah bisa pick up atau misal harus lewat ojek online doang gitu. Dan yang keempat itu ada juga trend following. Kalau trend following ini itu gimana caranya kita yang tadi aku ceritain soal riding the wave,
Nah, jadi kita mempertemukan antara tren dengan value brand gitu. Terus kita mix and match konten apa sih yang bisa kita buat dari situ. Nah, terakhir itu kita bisa nyeritain tentang value si brand itu sendiri gitu. Apalagi mungkin teman-teman yang punya usaha yang nggak cuma jualan produk doang, tapi ada juga manfaat yang bisa dikasih ke lingkungan maupun ke masyarakat, itu bisa banget diceritain gitu. Nah, untuk konten di Instagram sendiri, itu kita mesti mikirin secara holistik sih sebenarnya. Jadi, gimana kita itu ketika bikin konten di feed, itu nggak cuma fokus ke konten yang ada di feed doang, gitu. Gimana caranya si konten ini tuh menarik juga untuk di-up ke stories, terus misal digabungin dengan konten feed lainnya yang akhirnya dibikin sebuah cerita, terus kita bisa bikin highlight, dan ujung-ujungnya bisa di-share ke orang lain gitu. Dan orang lain juga mau nge-share konten kita yang ada di highlight kayak gitu. Nah, terus mungkin teman-teman penasaran apa aja aplikasi yang bisa dimanfaatkan untuk bikin konten di Instagram. Itu pertama bisa manfaatin Canva. Canva ini isinya ada banyak banget gitu. Dari teman-teman kalau mau bikin logo ala-ala juga bisa gitu. Dan dia tuh lumayan banyak desain gratisnya gitu. Dari mulai logo, terus juga poster, terus kalian mau bikin konten feed juga dia ada gitu yang udah ada bentuk desainnya. Instagram Stories juga kalau butuh background tuh ada gitu. Bahkan kayak bikin kartu nama aja ada gitu. Dan sebenarnya aku bikin si slide untuk materi hari ini juga aku bikin dari Canva gitu. Terus kalau teman-teman yang pakai Android terus suka ngeliat nih orang tuh kayak nge-capture sesuatu, nge-capture chat orang sih spesifiknya, nge-capture chat orang atau komen orang atau jawaban orang, terus di-post ke Instagram Story ditumpuk gitu. Gimana caranya? Itu bisa pakai si aplikasi namanya Gbox ini gitu. Jadi sebenarnya dia bentuknya keyboard, ngebantu pengguna Android untuk copy paste langsung gambar di Instagram Stories gitu. Jadi kita cuma pilih background, nanti kita tinggal masukin tambahan gambar selain si background itu gitu. Tapi kalau sebenarnya kalau di iPhone sih udah bisa langsung copy paste gambar dari iPhone-nya sendiri. Nah, ketiga itu ada aplikasi namanya InShot gitu. Ini tuh bisa dipakai untuk bikin video singkat gitu. Jadi mungkin teman-teman pengen bikin video 15 detik tapi bukan satu take, itu teman-teman bisa gitu. Jadi bisa 5 detik, 5 detik, 5 detik digabungin, dikasih musik, dikasih tulisan, itu bisa pakai InShot gitu. Sebenarnya InShot ini tuh berguna untuk gak cuma ngedit video, tapi ngedit foto juga bisa gitu. Di luar itu sebenarnya kalau teman-teman butuh untuk download story-nya orang gitu. Tapi ini untuk keperluan misal sebaiknya sih jangan repost konten orang ya. Kita bikin original versinya kita sendiri gitu. Tapi kecuali misal kita mau bikin meme, kita repost tapi kita create ulang gitu masih boleh sih gitu. Tapi kalau misalnya kita mau download beberapa konten di Instagram dengan tujuan untuk nge-save cara orang itu bikin konten, itu bisa pakai dua aplikasi ini. Itu. Nah, terus kalau teman-teman mau lihat referensi lain, butuh tahu siapa sih influencer yang secara konten itu pertama menarik, kedua storytelling-nya dapet, dan pakai 3 prinsip yang tadi connection, conversation, baru conversion, itu bisa follow 5 orang inilah gitu. Sebenarnya ini 5 dari sekian banyak yang aku pilih, tapi emang cara mereka storytelling tuh autentik banget gitu. Bahkan kadang nggak kelihatan jualannya gitu. Dan bahkan kadang kita nggak ketebak bahwa di awal tuh mereka ada niat jualan di akhir kayak gitu. Jadi kalian bisa follow dan pelajari cara mereka storytelling kayak gitu.
Terus selain itu, kalau teman-teman pengen tahu Instagram lain yang bisa di-follow untuk apa namanya, yang berbasis community atau lebih ke media gitu, ini kayak aku coba kasih 5 Instagram berbeda dengan konten yang beda-beda banget gitu. Jadi ini bisa di screen capture, bisa di follow juga nanti dan dipelajari cara mereka membuat konten dan cara mereka riding the wave gitu. Terus sama terakhir ini ada beberapa brand accounts yang menurut aku pertama mereka itu ngerti banget audiensnya seperti apa gitu. Jadi cara ngobrolnya mereka itu lebih kayak temen sih gitu, dan kelihatan dari engagement-nya gitu, dari orang-orang yang reply gitu, dan dia menerapkan si 70-30 itu tadi gitu. Tadi kan pertama aku pernah bahas Authentics ID, terus kalian juga sebenarnya bisa cek Netflix ID gitu. Terus ada sepatu namanya Old Birds, itu brand luar tapi dia itu jualan sepatu. Terus karena si sepatunya ini ramah lingkungan banget, jadi ketika dia post di Instagram itu dia nggak cuma post foto produknya doang gitu, tapi dia ngasih lihat bahannya dari mana, terus apa yang dia lakuin ke community, kayak gitu. Terus ya ada Bittersweet by Najla, terus caranya Gojek juga dia kan sebenarnya nggak pernah ngeposting harga per kilometer naik Gojek itu berapa, enggak kan gitu. Jadi dia post sesuatu yang bikin orang tuh akhirnya ngerasa bermanfaat lah gitu, atau ngerasa dihibur sih kalau misalnya kontennya Gojek gitu. Kalau kalau akunnya Glossier sendiri, dia itu lebih ke jelas sih statement brand dia tuh apa gitu, dan dia mau ngejar audiens seperti apa kayak gitu. Nah, materinya udah beres, cepet juga ya ternyata.